Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya orang bisa ngaji setiap saat dengan istiqomah, niat ridho, mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wa min sunnanil mutaqaddimati anid dukhuli fis salati al-adhan wal iqamatu. Fa sunnatani limaktubatin dzakarin limaktubati dzakarin. Dan kesunahan sebagian yang telah terdahulu setelah masuknya sholat adalah adzan dan iqamat. Keduanya sunnah untuk sholat fardu. Wa in balaghahu adzanu ghairih. Walaupun sudah terdengar adzan di daerahnya situ. Wa iqamatun limra'atin. Untuk perempuan hanya cukup iqamat. Wa yujibu sami'uhuma walau talian wa mutawaddi'an. Dan cukup bagi orang yang mendengarkan azan dan iqamat hanya menjawab seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Baik dalam posisi dia lagi membaca Al-Quran atau pertengahan wudhu, tetap disunahkan. Wa yuhawqilu, dan membaca hawqala. Wa yusaddiqu, dan membaca sadaqta wa bararta. Wa thawwaba, dan membaca taswib. Wa yaqulu ba'dahuma, dan membaca setelahnya, setelah kedua adzan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatal fadilah wa ba'asuhul maqama mahmudan alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Lima rawahu syaikhani idza hadaris salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Diriwayatkan dari syaikhani, ketika salat telah datang maka dari salah satu kalian mengumandangkan adzan salat. Jadi ada beberapa yang perlu diingat ya ketika membaca hayya 'alas shalah, seorang mustami' menjawab dengan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila terdengar dari suara as-salatu khairum minan naum, disunahkan sadaqta wa barta wa ana ala dzalika masyahidin. Namanya taswib, menetapkan. Wabnun Nujar an Abi Hurairah, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna ma akhadna illa bisahmatin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakah. At-ta'dzinu bis salat wa ta'jiru bil jamaah was salatu fi awalis suhufi. Dari sahabat Abu Hurairah, 3 hal ketika masyarakat tahu apa yang ada di dalam fadilah-fadilah di dalamnya, maka mereka tidak akan mengambilnya, melainkan dengan berdesak-desakan karena semangat dari kebaikan yang ada dan keberkahan di dalamnya. Yang pertama, adzan salat. Yang kedua, pagi-pagi untuk melaksanakan jamaah. Jadi langkahnya dipercepat untuk jamaah. Yang ketiga adalah salat di awal barisan pertama. Wabnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Salman al-Farisi mauqufan qala. Ia berkata, idza kana ar-rajulu fi ardin fa aqama as-salata shalla khalfahu malakani
fa'adhan fa idza adana wa aqama shalah khalfahu al malaikati ma la yura tarfahu yarka'una birqaihi wa yasjuduna bisjudihi wa yu'minuna ala du'aihi. Bila seseorang itu sholat di tanah lapang, mungkin hutan atau bumi yang tidak berpenghuni, lalu dikumandangkan azan sholat, maka di belakangnya ada kedua malaikat. Ketika azan diserukan dan iqamat dijalankan, maka akan ada ribuan malaikat yang akan menjadi makmum, yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Mereka rukuk dengan rukuk orang tersebut. Mereka sujud malaikatnya dengan sujud orang tersebut. Dan mengaminkan atas doa-doanya. Tetap ya, jenengan misalnya lagi healing di tengah lautan, kumandangkan azan, iqamat sholat, itu dimakmumi oleh para malaikat. Rukuk bersama, sujud bersama, kamu didoain oleh para malaikat tersebut. Wa Ahmadu wa Muslimun idza sami'tum al-mu'adzinah faqulu mislama yaqulun summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran summa sallu allaha li alwasilata fa innahu manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halas alaihi syafa'atu. Dari Ahmad wa Muslim, riwayat ini mengatakan bila kalian mendengarkan suara muadzin, lalu kalian berkata apa yang seperti diserukan oleh orang yang berazan, kemudian membaca sholawat kepadaku, ya, sallu alayya, sholawatlah kepadaku. Barang siapa yang sholawat kepadaku, sholawat 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Setelah itu mintalah wasilah, karena wasilah itu menjadi derajat di dalam surga. Tidak pantas bagi seorang hamba, melainkan seorang yang ingin dan aku adalah di sampingnya, ana huwa. Barang siapa yang meminta kepadaku al-wasilata, wasilah, maka syafaat itu halal untuknya, atasnya. Waruya man takallama fi waqtil adan khifa alaihi zawalul iman. Na'udzubillah. Barang siapa yang berbicara di waktu adzan, maka dikhawatirkan hilang imannya. Wal irtida'u sunnah, memakai selendang seperti ini, serban. Wa ta'mimu, ini selendang. Wa ta'mim dan serban yang dilungkan di kepala. Wal istiyaku, dan memakai siwak, bersiwak indal qiyami, ketika mau sholat. Ila sholati 5 rawa syekhani, seperti yang diriwayatkan oleh Syekhani. La yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiki minhu syai'un. Seseorang dari kalian tidak akan sholat sempurna di dalam pakaian, satu pakaian yang di dalam pundaknya tidak ada sesuatu. Maksudnya pakai ini loh, selendang. Wabnu Asakir, salatut tatawu'in au faridatin bi amamatin ta'dilu khamsan wa isrina salatan bila imamatin. Salat sunnah atau salat fardu dengan imamah, dengan serban, itu sebanding dengan 25 salat tanpa serban. Wa jum'atun bi imamatin ta'dilu sab'ina jum'atan bila imamatin. Salat Jumat tersebut dengan memakai imamah itu sebanding dengan 70 Jumat tanpa memakai imamah.
Wah, ini kayak orang Arab. Tapi nggak apa-apa, ini sunnah Nabi. Wa syaikhani laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku wajibkan untuk mereka. Kami perintahkan dengan siwak ketika mau melakukan ibadah salat. Wabnu Zanjawiyah wasahahu al-Hakim. Salatun bisiwaki afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Salat dengan siwak lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Qala An-Nawawi fil Majmu' yusannu ayyaj'ala fi atiqihi thawban fa illam yajidha ja'ala hablan alaihi hatta yakhluwa min syai'in wa yukrahu tarku dzalik ka kathri ra'sin. Di dalam kitab Majmu' yang menjadi perkataan Imam Nawawi, disunahkan untuk menjadikan satu pakaian di dalam pundaknya sebagai selendang. Ketika tidak ada, maka boleh memakai hablan, tambang, sehingga tidak ada di pundaknya itu kosong, ya. Bahkan dimakruhkan ketika tidak memakai selendang, juga tidak memakai serban, hanya makruh ya. Kasfi ra'sin, seperti membuka kepala, seperti ini sholat memakai kepala ini makruh. Bagusnya memakai picis. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, inna ta'mima wal istiyaka yustahabbani walau ba'da dukhuli fi shalat in amkana fi'luha bi fi'lin qalilin. Memakai serban dan bersiwak keduanya sunnah walaupun setelah masuk di dalam sholat bila mampu untuk diusahakan dengan gerakan sedikit, jangan banyak-banyak karena 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Wattikhadu sitratin, dan menjadikan sitroh, penghalang. Wa ya syakhisun tuluhu thulutsa dhira'in wa bainahuma thalathu adru'in fa basata al-musalli fa khatta amamahu tulan fa nudiba daf'u marin mukallafin wa hurima mururun hina idin. Juga disunahkan untuk menjadikan sitroh atau satrotun. Kalau sitrotun itu fi'latun. Kalau satrotun kan fa'latun. Ikut yang mana kamu? Biasanya satroh. Yaitu semacam benda yang panjangnya 2-3 dhira'. Di antaranya ada 3 dhira'. Seorang sholat itu membuat tujuannya diletakkan di depan untuk menolak bagi orang yang tidak tahu posisinya lagi sholat sehingga aman. Karena kalau misalnya ada orang yang lewat di dalam sholat, di depan orang sholat, itu dosanya besar, ya. Bahkan di sini wa hurima mururun hina idin, diharamkan untuk lewat di depan orang sholat. Bagi orang mukallaf yang nerjang, bahkan ada yang mengatakan ketika dia menerjang tahu itu posisi sholat, pukul saja. Wa qala Baghawi fi syarhi sunnah idza bayyana al-imamu mawdi'a salatihi bi asan aw ghairiha. Ketika imam sudah memperjelas tempat sholatnya dengan ason, dengan tekan kayu lah, au ghairiha, atau selain kayu. La hajata lil mu'minina ila gharil unzati, maka tidak
ada kebutuhan bagi orang mukmin yang lain untuk menancapkan unzah atau yang lain semacam kayu atau mungkin sajadah dan sebagainya, walaupun diperbolehkan. 5 rawa Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an falyunsib ason fa illam yakun ma'ahu ason falyukhattat baina yadayhi thumma la yadurhu ma marra amamahu. Ini dari Abu Dawud. Ketika salah satu dari kalian sholat, maka jadikan di depannya itu sesuatu atau tancapkan kayu. Bila tidak ada, maka digaris-garis saja di antara depannya sehingga tidak membahayakan orang yang lewat di depannya. Sebagai pembatas, ini lagi sholat. Wa syaikhani idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas faradda ahadun ay yakhtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna huwa syaitanun. Dari Syaikhani, ini akhraja Syaikhani, dari seseorang ketika sholat sudah memberikan batas, ada penghalang yang menolak bagi orang yang lewat di depannya. Lalu seseorang itu nyelonong lewat di depan, maka tolak. Kalau tidak mau ditolak, misalnya diginiin, dia tetap nerjang, fal yuqatil, bunuh. Sebab ia itu syaitan. Wahuma. Tapi ingat ya, ini hukum negara adalah undang-undang. Ada kebijakan dan satu hal, sehingga jangan diterapkan hukum membunuh-bunuh ini. Udah anggap aja, kalau mampu kita tolak, kalau nggak mampu, dosanya Allah yang akan memberikan. Wahuma law ya'lamu al-maru baina yadi musalli illa satrati madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamura baina yadih. Ini juga dari Syaikhani. Bila orang yang lewat di antara orang yang sholat, ya, yang sudah memberikan batasan tentang dosa-dosa yang ada yang akan menimpanya, maka pastinya berdiri 40 tahun lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Wa Tabrani inna satratal imami satratu man khalfahu. Sesungguhnya satirnya imam itu menjadi satirnya orang yang di belakangnya juga sebagai penanda. Wa tasbihun, sunnah tasbih. Wa tahmidun, sunnahnya lagi membaca tahmid. Wa takbirun, dan sunnah takbir. Wa tahlilun, sunnah tahlil. Wal istighfarun, sunnah istighfar. Asron, 10-10. Idza arada al-qiyamah ila sholati, ketika ingin mendirikan sholat. Sebelum sholat baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim 10. Mau sholat tuh. 5 rawa Ibnu Sinni an Ummi Rafi' anha qalat. Ibnu Ummi Rafi' berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang Allah berikan pahala kepadaku. Qala, ya Ummar Rafi', idza qumta ila sholati fasabbahillaha ta'ala ashran wa hallilihi ashran wahmidihi ashran wa kabbirihi ashran wastaghfirihi ashran fa innaki idza sabbahti qala Allah ta'ala hadza li wa idza halalti qala Allah ta'ala hadza li
Wa idza hamidti qala Allah Ta'ala hadza li. Wa idza kabbarti qala Allah Ta'ala hadza li. Wa idza astaghfarti qala Allah Ta'ala qad fa'altu dzalik. Ini dari Ummi Rafi'. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang dapat aku mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah." Maka Rasul menjawab, "Ya Ummi Rafi', ketika kamu sholat, baca tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Ketika engkau laksanakan, maka Allah berkata, tasbih ini untukku, tahlil ini untukku, tahmid ini untukku, istighfar ini untukku." Maka Allah juga berkata, sungguh aku sudah ampuni mereka. Dzalika. Wallahu a'lam bishawab.